Bukan, tetapi Buddhism adalah satu ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang apa saja sih yang bekerja di dalam kehidupan ini, hubungan sebab akibat yang seperti apa sih sebenarnya yang berlaku di dalam kehidupan ini. Setiap orang pengen atau ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tersebut? Apakah hanya terus-menerus dengan berdoa mengharapkan satu saat nanti kebahagiaan atau datang, atau bagaimana? Dan Buddhism mengajarkan kepada kita semua hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Dan inilah mengapa saya selalu bersenang hati, berbahagia setiap kali melihat atau membaca kitab suci kita, Tipitaka. Karena di sana selalu saja saya mendapatkan satu pemahaman-pemahaman yang makin mendalam tentang kehidupan, dan efek yang saya rasakan ternyata sangat nyata, bahwa ternyata untuk bisa merasakan kebahagiaan di alam surga saya tidak harus menunggu sampai saya nanti meninggalkan kehidupan ini, bahwa ternyata saya bisa menciptakan surga di dalam kehidupan saya saat ini. Saya bisa membawa turun surga dari atas sana untuk saya ciptakan di DBS ini. Karena alam semesta ini hanyalah pantulan dari pikiran kita, ya. Bagaimana alam semesta, tempat hidup Anda itu terbentuk, itu semua sangat dipengaruhi oleh pikiran. Yang menentukan kebahagiaan bukan surga atau neraka. Yang menentukan kebahagiaan adalah pikiran Anda. Surga dan neraka hanyalah satu tempat. Jadi sekali lagi, surga dan neraka bukanlah tempat yang bisa menjamin kebahagiaan Anda, tapi yang bisa menjamin kebahagiaan Anda adalah pikiran Anda sendiri, kualitas batin Anda sendiri. Dengan demikian, dan inilah mengapa Buddhism menjadi satu ajaran yang sangat saya cintai, bukan karena saya ini adalah seorang biku, ya, tetapi semata-mata karena Buddhism mengajarkan kepada kita tentang cara, tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana batin kita ini kalau ingin bahagia apa yang harus kita lakukan, kalau batin ini menderita apa yang telah dilakukan oleh batin tersebut. Tidak hanya menunjukkan hal-hal seperti itu, tetapi yang lebih penting lagi, Buddha menunjukkan kepada kita cara untuk bisa mendapatkan kualitas batin yang seperti itu. Inilah mengapa tadi di awal saya katakan Buddhism bukanlah agama yang berisi aturan-aturan, yang berisi banyak doa, ritual atau apapun itu yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, artinya tidak mungkin karena tidak kita kerjakan akhirnya kita mengharapkan akibat. No, Buddhism sangat rasional, mengajarkan kepada Anda hukum sebab dan akibat, dan salah satu hukum yang kita pelajari adalah atau yang diajarkan oleh Buddha yang sangat penting adalah hukum karma. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena hukum karma berkaitan dengan cara bekerjanya sebab dan akibat, khususnya di dalam batin kita. Sesungguhnya tidak hanya di dalam batin kita saja, tetapi juga di tubuh jasmani. Bagaimana tubuh jasmani mempengaruhi pikiran kita, bagaimana pikiran mempengaruhi tubuh jasmani kita. Mereka keduanya saling mempengaruhi. Kalau tubuh Anda sedang sehat, Anda akan mudah untuk tersenyum. Tubuh Anda sedang sakit, Anda mudah untuk cemberut. Betul tidak? Kenapa berbeda? Kalau sedang sehat tersenyum, kalau sedang sakit cemberut. Ada hubungan sebab dan akibat. Ya. Sebaliknya kalau pikiran Anda positif, penuh cinta kasih, maka aura cahaya wajah Anda akan kelihatan, terpancar dari wajah Anda. Sebaliknya kalau Anda pemarah juga kelihatan. Efek di dalam tubuhnya juga kelihatan. Tadi malam di kelas Abhidhamma saya katakan, saya jelaskan di kitab suci kita ada kalimat yang kira-kira seperti ini. Seseorang yang dengan kemarahan, seseorang akan cepat menjadi tua. Karena sifat dari kemarahan, kebencian itu adalah membakar. Kalau Anda sering marah, berarti kulit Anda sering Anda bakar dengan kemarahan Anda. Dengan demikian cepat masak. Siapa yang kulitnya udah masak sebelum waktunya di sini? Berarti Anda suka marah dulu. Sebaliknya orang yang tidak suka marah-marah, dia akan awet muda. Anda tahu usia saya? Tebak coba. 30 kan? Nah, betul. Ya, plus minus dikit lah. Kenapa?
Jadi lihatlah, dan ini ajaran Buddha. Bahkan di kitab-kitab para arahat dulu mengatakan dengan kemarahan orang akan cepat menjadi tua. Kulit akan cepat keriput, rambut akan cepat menjadi grey, putih. Kalau grey, kalau orang barat bilang grey ya. Kalau orang kita bilang putih gitu. Abhidhamma 2600 tahun yang lalu kalimat-kalimat seperti itu, banyak sekali kalimat-kalimat yang sekarang sudah mulai mendekati kenyataannya. Apa yang disampaikan oleh Buddha pada saat Buddha mengatakan bahwa di dalam satu jentikan jari, ini istilahnya apa sih? Satu jentik gitu ya. Khoti sata sahasa cita muncul dan lenyap, 1 triliun kesadaran muncul dan lenyap. Bayangkan Buddha 2600 tahun yang lalu mengatakan seperti itu. Kalau cita muncul dan lenyap di dalam satu jentikan ini 1 triliun kali, tubuh kita juga di dalam satu jentikan jari ini berarti dia muncul 1/17-nya dari 1 triliun tadi. Berarti kira-kira berapa? Bermiliar-miliar kan? Dan sekarang saya katakan kepada Anda, para ilmuwan di dunia barat sana sudah confirm. Dia mengatakan bahwa sel tubuh kita ini diproduksi dan kemudian mengalami kehancuran dengan kecepatan yang 1/sekian miliar detik. Cocok nggak dengan kata-kata Buddha? Buddha hanya memakai istilahnya kode sata sahasa, 1 triliun. Itu hanya perumpamaan untuk menggambarkan betapa cepatnya fenomena batin dan fenomena jasmani ini muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Dan untuk bisa menemukan itu, para ilmuwan telah menghabiskan bermiliar-miliar dolar. Betul. Untuk bisa menemukan satu fakta bahwa tubuh ini diciptakan dan kemudian mengalami kehancuran dengan kecepatan yang sangat tinggi, 1/sekian miliar detik. Dia membutuhkan miliaran dolar. Buddha membutuhkan 1 nasi bubur dari Sujata, ya, sangat murah. Dia tidak membutuhkan mikroskop atau apapun. Dia membutuhkan mikroskop sama samadhi, konsentrasi yang benar. Nah, hukum karma sangat penting sekali. Saya menyampaikan cerita tadi semata-mata untuk membangkitkan sadar Anda, untuk membangkitkan keyakinan Anda bahwa Buddha benar-benar melakukan eksplorasi terhadap kehidupannya, terhadap alam semesta ini. Dia mampu mengingat apa yang sudah dialami di masa lalu, sehingga akhirnya kemudian beliau tahu hukum yang bekerja. Oh, ternyata kalau seorang suka marah-marah itu ternyata cepat tua. Beliau mengingat hal-hal seperti itu karena dikatakan di dalam kitab suci kita, Buddha mampu mengingat sebagian besar dari kehidupan masa lampaunya, dan juga beliau mampu mengingat kehidupan dari teman-temannya. Bagaimana seseorang bisa hidup di satu alam, kemudian melakukan sesuatu, meninggal, dan kemudian terlahir lagi di alam yang lain. Ini bukan wahyu. Ini juga bukan satu intuisi atau bukan teori, tapi ini adalah fakta. Bahwa ada tenaga yang mendorong kelahiran dan kematian umat manusia atau makhluk apapun. Tenaga itu adalah kamma.